Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok metode Jigsaw Learning akan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya mengenai tentang pengertian Jigsaw Learning, apa itu kegunaannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan sebagainya. Untuk anggota dari kelompok kami terdapat 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Zulfa Iftinani, kemudian ada Muhammad Zidanur Ihsan, ada Salsabila Qurratul Ain, ada Aunur Rofika Insani Putri, dan yang terakhir Muhammad Hafiz Al-Jauzi. Selamat menikmati videonya. Metode pembelajaran Jigsaw adalah metode atau strategi pembelajaran komparatif yang memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau pembahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota yang lain, sehingga membantu pengetahuan yang utuh. Kelebihan pembelajaran Jigsaw Learning. Pertama, meringankan tugas guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada teman-teman dalam kelompoknya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi oleh siswa dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat dan siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan dengan lebih baik. Ketiga, dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain. Yang kelima, setiap siswa memiliki kesempatan menjadi ahli dalam kelompoknya. Yang keenam, siswa saling ketergantungan positif satu sama lain selama proses pembelajaran berlangsung. Beberapa kelemahan metode Jigsaw dalam pembelajaran menurut beberapa ahli seperti Hamdayama, yaitu yang pertama, siswa yang lebih aktif dalam kelompok memiliki kecenderungan untuk mendominasi proses diskusi dan mengontrol jalannya diskusi. 2. Siswa dengan kemampuan membaca dan berpikir yang lebih rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. 3. Siswa memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Temanya akan cenderung merasa bosan ketika menerima penjelasan dari rekannya yang dinilai kurang setara. Kemudian yang keempat, membutuhkan kejelian dari guru dalam membentuk kelompok sehingga kelompok benar-benar heterogen. Jika tidak, ada kemungkinan terbentuk kelompok yang anggotanya kurang menonjol semua atau sebaliknya. 5. Penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli kadang tidak sesuai dengan kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. 6. Siswa yang pasif atau merasa kurang dibandingkan temannya akan mengalami krisis percaya diri. Nah, hal ini tidak akan berlangsung lama jika mendapat dukungan guru dan teman-teman dalam kelompok. Lama-kelamaan perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Langkah-langkah penerapan metode Jigsaw. Yang pertama, pilihlah metode pelajaran atau kuliah yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. Yang kedua, bagi siswa atau mahasiswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah segmen yang ada. Jika jumlah siswa atau mahasiswa adalah 50,
Sementara jumlah segmen yang ada adalah 5, maka masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Jika jumlah ini dianggap terlalu besar, bagi lagi menjadi 2, sehingga setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian setelah proses selesai, gabungan kedua kelompok pecahan tersebut. Yang ketiga, setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi kuliah yang berbeda-beda. Yang keempat, setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompok. Yang kelima, kembalikan suasana kelas seperti semula, kemudian tanyakan sekiranya ada persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam kelompok. Yang keenam, beri siswa atau mahasiswa ke beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi. Langkah yang pertama yaitu pemilihan materi pembelajaran. Pemilihan materi pembelajaran ini dilakukan untuk memilih mana materi yang dapat kita aplikasikan untuk materi Jigsaw. Setelah itu, setelah memilih materi, kita bagi ke dalam beberapa bagian. Maksudnya, materi ini nanti akan dipecah dan nanti akan dibagikan kepada kelompok-kelompok yang telah kita tentukan. Bagian yang kedua adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah segmen yang ada. Contoh, jika ada 5 segmen atau 5 bagian dan terdapat 50 orang siswa yang ada dalam satu kelas, maka pembagiannya yaitu 10 orang per kelompok. Akan tetapi, jika dirasa masih terlalu besar, maka boleh untuk membagi lagi menjadi 5 orang per kelompok. Akan tetapi, ada beberapa kelompok yang sama materinya. Jadi, nanti akan ada 2 kelompok yang membahas satu materi yang sama. Langkah yang ketiga yaitu setiap kelompok mendapatkan tugas membaca dan memahami materi pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi, jika tadi ada 5 segmen atau 5 bagian materi, maka setiap kelompok diberi materi yang berbeda-beda. Misalnya, kelompok 1 membahas tentang Umayyah, kelompok 2 membahas tentang Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Dan itu setiap kelompok akan diberi tugas untuk membaca, memahami, dan nanti akan dipresentasikan atau di-sharing kepada kelompok yang lain. Langkah yang keempat, setiap kelompok mengirim anggotanya ke kelompok yang lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompok. Jadi, setelah dikasih waktu beberapa saat atau beberapa menit untuk memahami, membaca materi yang telah ditugaskan oleh guru, maka setiap kelompok harus mengirim perwakilannya kepada kelompok yang lain dengan tujuan untuk men-sharing atau membagikan ilmu atau materi yang telah mereka pelajari bersama kelompok mereka. Langkah yang kelima, setelah kegiatan sharing antar kelompok atau membagi antar kelompok itu selesai, maka kembalikan suasana kelas seperti semula. Kemudian tanyakan sekiranya ada persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam kelompok. Jadi di sini guru sebagai pembimbing atau fasilitator mengembalikan suasana seperti semula dan nanti ada sesi tanya jawab apakah ada yang ditanyakan atau tidak. Dan guru di sini harus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti di benak peserta. Langkah yang keenam yaitu memberi siswa beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi. Hal ini ditujukan untuk mengevaluasi sebagaimana atau beberapa persen materi ini dapat diserap oleh siswa.